dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kak Maisa, adik-adik yang di rumah pastinya sukacita loh. Pasti dong Kak. Iya, karena kita baru saja merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan segala kesulitan kita. Betul, Untuk Kak. itu kita patut bersukacita, Kak. Pasti Kak. Untuk itu kakak ajak adik-adik yang di rumah untuk bernyanyi lagu Oh Sukacitaku. Adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri dan ikuti gerakan Kak Maisa ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus yang hidup. Padanya ku bersandar, engkau sungai kehidupanku. Sukacita. Nah, Kak Maisa, saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk itu kita ajak-ajak adik yang di rumah menyiapkan hati dan pikirannya sambil bernyanyi lagu Hollandak Danak Namet Meta. Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom Mama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus, kami bersekutu kepadamu melalui anak-anak sekolah minggu yang kami mengikuti ibadah live streaming saat ini. Terima kasih Bapa, berkati hambamu, berkati anak-anakmu yang mau mendengarkan firman Tuhan, agar kami di dalam menelah, membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan, kami dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami memperoleh hikmat
memperoleh berkat dan kesaksian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pagi ini anak-anak sekolah minggu yang diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga 14. Karena ayat ini panjang, biar Amang yang membaca sendiri ya. Tolong diikutin anak-anak kami di rumah. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memperlihatkannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, lama kita sudah tidak bertemu ya. Apakah masih ada yang mengenal Amang? Pasti kalian mungkin sudah tidak kenal, tetapi Amang akan memperkenalkan diri dengan COVID yang selama ini kita tidak berkenalan. Ini adalah Amang Sintua E. Panjaitan. Anak-anak yang kami kasihi dalam nama Yesus, firman Tuhan yang memberitakan kepada kita di pagi hari ini bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Banyak bukti dan banyak tanda bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Salah satu firman tadi yang kita dengarkan, kesaksian bahwa Yesus adalah setelah bangkit dari antara orang mati. Ada beberapa yang disaksikan oleh para murid dan juga Maria Magdalena. Kami catat di sini ada 10 kesaksian bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yang pertama, kalau kita baca di Yohanes 20 ayat 14 hingga 16, Tuhan Yesus bertemu dengan Maria Magdalena. Yang kedua, perempuan yang kembali dari kubur, yang mereka dengan hati yang gembira tapi gelisah bahwa Yesus yang dikubur itu sudah tidak ada di kubur dan sudah bangkit kembali. Mereka bertemu dengan penggali kubur, dikirain itu penggali kubur, ternyata adalah malaikat-malaikat Tuhan. Yang selanjutnya, yang ketiga, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Simon Petrus. Di
Bisa kita baca di Lukas 24 ayat 34. Anak-anak yang kami kasihi sekalian, anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada dua orang murid yang sedang berjalan-jalan ke Emmaus. Mereka berjalan, selama perjalanan memberitakan, membahas bahwa ada yang terjadi beberapa hari yang lalu, bahwa di daerah mereka, pimpinan mereka, Tuhan mereka telah disalibkan oleh orang-orang ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Tetapi Yesus bersama-sama dengan mereka, tapi mereka tidak melihat karena matanya dibutakan. Sehingga Tuhan memperkenalkan diri bahwa Yesus telah bangkit. Yang kelima, murid-murid bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di satu rumah, tiba-tiba Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka dan mereka kaget. Tuhan Yesus bilang, "Damai sejahtera untuk kalian semua." Tetapi pada saat itu salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus yang namanya si Thomas, dia tidak ada di tempat. Setelah 8 hari kemudian mereka bertemu dan Tuhan Yesus datang. Thomas ada di tempat itu dan Tuhan Yesus memanggil si Thomas, "Thomas, inilah aku Tuhan, bawalah tanganmu, lihatlah jari-jariku, bawalah tanganmu, tunjukkan ke lambungku yang kena tombak ini." Baru si Thomasnya percaya. Sehingga Tuhan mengatakan kepada Thomas, "Hai Thomas, percayalah engkau walaupun kau tidak melihat." Yang ketujuh, kepada murid-murid di tepi Danau Galilea. Kesaksian mereka, Tuhan memberikan makan dan minum. Dan yang kedelapan, kepadamu lebih dari 500 orang di Danau Galilea juga, di 1 Korintus 15 ayat 6. Begitu juga kepada Yakobus saudara Tuhan Yesus dan kepada semua rasul. Anak-anak yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, apa bukti bahwa Tuhan Yesus itu hidup dari antara orang mati? Kita sebagai orang percaya dan anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Buktinya Tuhan Yesus bangkit dan hidup dari antara orang mati. Pertama, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, doa kita pasti dikabulkan. Itu yang kita saksikan dalam hidup kita. Seperti anak-anak, kalau anak-anak sekolah sekarang ini maupun melalui live streaming atau hal-hal lain dari medsos, walaupun kalian belajar dari medsos, kalian berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab dan diberikan pengertian dan hikmat serta kepintaran kepada diri kami. Kita harus yakin, siapa yang sering berdoa di dalam hidupnya. Kami yakin anak-anak sekolah minggu, kalian semua yang mengikuti ibadah ini pasti sering berdoa ya. Harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita membutuhkan sesuatu, kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Itu yang kita yakini. Jadi kalau belajar juga agak sulit, kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan ke kita. Dia akan menolong kita, tidak akan membiarkan kita. Demikian anak-anak kami ya. Pokoknya kita harus setiap ada permasalahan, kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah hidup dari antara orang mati. Dia mengalahkan maut. Dia yang punya kuasa di bumi, dia yang punya kuasa di surga. Jadi kita tidak ragu lagi bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Yang berikut, kita jangan ragu bahwa Tuhan kita itu hidup, yaitu sanggup memberikan berkat. Sampai saat ini kita pasti bersaksi bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita minta, kita dikasih oleh Tuhan. Kita minta sepatu misalnya, Tuhan memberikan, orang tua kita membelikan kepada kita. Kesehatan Tuhan berikan. Kita diberi berkat. Kita semua, khususnya anak-anak kami, dijauhkan dari sakit penyakit COVID yang lagi ada di zaman ini. Tetapi kita yakin kepada Tuhan, karena Dia adalah penolong bagi kita,
dan mendengarkan doa yang kita panjatkan kepadanya. Tuhan itu memberikan mujizat kepada kita walaupun kita tidak merasakannya. Tetapi Tuhan Maha Kuasa, Dia yang memberi berkat, Dia yang menolong kita, yang punya kerajaan surga, Dia yang punya kerajaan di bumi, memberikan berkat melalui mujizat-mujizat yang kita saksikan dalam hidup kita. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita semua. Bahkan saat murid-muridnya telah semalaman yang tadi kita baca, menjala ikan semalaman tidak dapat 1 ekor pun, tetapi Tuhan Yesus menolong mereka. Campakkan jalamu ke sebelah kanan, katanya. Dia dapat berapa ekor ikan? Kan tadi ada 5 ikan yang besar-besar. Berapa ekor? 153 ekor banyaknya. Dan yang mujizat terjadi, pertama ikan banyak yang besar-besar. Terus yang kedua, jalanya itu tidak robek. Adik-adik ngerti nggak jala? Jala itu yang dicampakkan oleh penjala ikan untuk menangkap ikan-ikan. Bukan pancing ya, tetapi jala yang bisa menangkap ikan. Contohnya seperti ini, 153 ekor. Tetapi mujizat terjadi, jalanya tidak robek. Makanya berbahagialah dan percayalah kepada Yesus, bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Kemenangan kita saksikan juga bisa lewat nyanyian yang ada nyanyinya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah, itu anak-anak kami semua tahu ya nyanyian itu. Kakak sekolah minggu sudah mengajarkan kemenangan Tuhan Yesus pada kita, kebangkitan Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah, seperti itu. Kesaksian kita melalui nyanyian, melalui doa, melalui kesaksian kita dalam hidup. Demikian firman Tuhan. Kiranya anak-anak kami yang sudah mengikuti sekolah, yang sudah ujian, melalui pertolongan Tuhan, kalian akan mendapatkan nilai yang terbaik pula. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah ditaburkan oleh hamba-Mu kepada anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan. Mungkin sudah beberapa yang menyelesaikan ujian sekolah, dan mungkin ada juga yang masih mengikuti ujian, dan bahkan ada juga yang mau ujian. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati mereka, upaya mereka, bimbing dia dengan kuasa Roh Kudus, berikan kepintaran, kecerdasan buat anak-anak sekolah minggu, sehingga bisa mereka semakin bersaksi di dalam kehidupannya bahwa Engkau hidup, Engkau memberi hidup, Engkau menolong, Engkau memberkati di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Danau Galilea. Ada 2 orang kakak beradik yang bernama Simon Petrus dan Andreas. Mereka sedang menjala ikan karena mereka adalah seorang penjala ikan. Tetapi malam itu jala mereka kosong. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan hari pun berganti. Tibalah siang hari. Lalu Tuhan Yesus pergi ke Galilea, meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Diam di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu hari Tuhan Yesus sedang berdiri di pantai danau Genezaret, dan orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Tetapi ia melihat ada perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Lalu Tuhan Yesus naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Ia meminta agar Simon menggeserkan perahunya dari tepi pantai. Lalu Tuhan Yesus duduk di perahu tersebut dan mengajar orang banyak yang berada di tepi pantai itu.
setelah itu ia berbicara kepada Simon. Pergilah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dan Simon menjawab katanya, Guru, kami sudah sepanjang malam bekerja keras dan menjala ikan, tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena kau yang menyuruhnya, kami akan mengikuti perintahmu. Dan setelah mereka melakukannya, yang terjadi adalah mereka banyak sekali mendapatkan ikan yang ada di laut itu. Karena sangat berat, mereka melambaikan tangannya dan meminta temannya untuk membantu mereka menangkap ikan yang ada di jala itu. Lalu mereka datang dan ternyata mereka sama-sama mengisi perahunya dengan ikan yang banyak sekali dan hampir tenggelam. Dan orang-orang itu takjub akan yang terjadi pada saat itu, oleh karena banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, sangat takjub akan yang terjadi. Dan Simon Petrus pun tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Tetapi kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan akhirnya mereka pun tiba di tepi pantai dan keempat orang itu mengikuti langkah Tuhan Yesus dan berjalan bersamanya. Nah adik-adik, dari cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai anak Tuhan tidak boleh takut karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu melindungi dan menjaga kita. Dan kita harus tetap setia serta percaya penuh kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, Kak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita sekarang mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Jangan lupa berikan yang terbaik dan dikumpulkan ke Papa Mama, dan Papa Mama ya boleh mengumpulkan ke Sintua Wilayah ataupun ke gereja. Kalau begitu, kita angkat pujian I Have the Joy adalah sukacita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Kristi